Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Yang saya hormati dosen pengampu Kepemimpinan Pendidikan Bapak Dosen Umar Siddiq MAG dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kepala sekolah berfungsi sebagai supervisor, leader, inovator, dan motivator. Berikut penyampaian materinya. Poin pertama, hakikat kepala sekolah. Menjadi seseorang kepala sekolah bukanlah perkara yang lebih mudah, bukan pula perkara yang sulit. Namun, ketika mengenal, memahami, meyakini, cara menyadari kepala sekolah yang handal, maka hal yang niscaya melaksanakan tugas mulia menjadi seseorang kepala sekolah akan terwujud dengan lebih mudah. Oleh karena itu, buku ini akan membahas mengenai kebutuhan penting untuk menjadi seseorang kepala sekolah berdasarkan hasil penelitian dari kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, 1. Deskripsi kepala sekolah. Secara etimologi, istilah kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin yang suatu organisasi atau lembaga, sedangkan sekolah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi, secara umum, kepala sekolah dapat diartikan pemimpin sekolah atau lembaga di mana tempat menerima atau memberi ilmu. Glenfield mengemukakan bahwa indikator kepala sekolah efektif secara umum dapat diamati dari 3 hal pokok sebagai berikut. Komitmen terhadap visi sekolah dalam menjalani tugas dan fungsinya. 2. Menjadikan visi sebagai pedoman dalam mengelola dan memimpin sekolah. C. Senantiasa memfokuskan kegiatan terhadap pembelajaran dan kinerja guru di kelas. Yang kedua, kemampuan yang harus dimiliki kepala sekolah. Kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan disyaratkan menguasai keterampilan dan kompetensi tertentu yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya. Sahertian mengartikan kompetensi sebagai kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Terkait dengan efektifan kepemimpinan kepala sekolah, Emiliana mengemukakan kriteria dari pemimpin kepala sekolah yang efektif sebagai berikut. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan lancar. B. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. C. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan secara aktif dan rangka mewujudkan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah. Tidak hanya guru yang memiliki standar kualifikasi dan kompetensi dalam meningkatkan tugasnya dan menjalankan tugasnya, namun kepala sekolah pun memiliki standar kualifikasi dan kompetensi. Berikut merupakan standar kualifikasinya. Standar kualifikasi kepala sekolah terbagi atas 2, yaitu standar kualifikasi yang umum dan standar kualifikasi yang khusus. Secara keseluruhan, kualifikasi umum kepala sekolah itu memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4D4. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya selama 5 tahun, dan memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil. Kualifikasi khusus kepada kepala sekolah yaitu memiliki jenjang yang akan dipilihnya. Misalkan dalam jenjang SD maka kepala sekolah SD, maka jenjang sekolah MTS maka kepala sekolahnya menjelang jenjangnya ya SMP. Jadi menyesuaikan dengan jenjang yang akan dipilihnya menjadi kepala sekolah. Lalu yang kedua ada standar kompetensi kepala sekolah. Dalam standar kompetensi kepala sekolah ini terbagi atas 5. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kepribadian kewirausahaan,
supervisi, dan sosial. Dalam kompetensi kepribadian ini merujuk kepada kepribadian kepala sekolah yang memiliki berakhlak mulia, berintegrasi kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah. Untuk kompetensi manajerial itu mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah. Yang ketiga, kompetensi kepribadian kewirausahaan yaitu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. Yang keempat adalah supervisi. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, menindaklanjuti hasil supervisi akademik. Yang terakhir adalah sosial. Dalam sosial ini, kepala sekolah dituntut untuk saling bekerja sama dengan para pegawai, dengan para guru, dengan para tenaga pendidik untuk menjadikan suatu sekolah tersebut itu meningkatkan kualitas dan mutunya. Selanjutnya, fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memimpin. Beberapa fungsi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu yang pertama, kepala sekolah sebagai seorang supervisor. Sebagai seorang supervisor, kepala sekolah dibebani peran dan tanggung jawab seperti membina, memantau, dan memperbaiki proses pembelajaran yang ada di kelas maupun di sekolah. Sebagai contoh sederhananya yaitu ketika diadakannya proses pembelajaran di kelas, kepala sekolah dapat mengamati bagaimana proses pembelajaran tersebut berlangsung. Kemudian, kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru yang mengajar saat itu untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, kepala sekolah bisa memberikan saran-saran yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kedua, kepala sekolah sebagai seorang leader. Sebagai seorang leader, kepala sekolah hendaknya mampu untuk menggerakkan dan mempengaruhi seluruh sumber daya yang ada di sekolah yang berkaitan dengan proses perencanaan hingga proses evaluasi program sekolah, pengembangan kurikulum, pembelajaran, pengelolaan ketenaga kerjaan, sarana dan sumber belajar, pelayanan siswa, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, iklim sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai inovator. Sebagai seorang inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan kegiatan, memberikan teladan bagi seluruh tenaga kependidikan maupun yang dididik, serta mencari model-model pembelajaran yang inovatif. Misalnya, kepala sekolah memiliki gagasan baru yaitu moving class. Moving class sendiri memiliki arti yaitu strategi pembelajaran dari pola kelas yang tetap menjadi pola kelas bidang studinya. Sehingga setiap bidang studi memiliki kelas tersendiri yang nantinya akan dilengkapi dengan alat peraga dan alat-alat yang diperlukan. Yang keempat, kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai seorang motivator, hendaknya kepala sekolah memiliki strategi yang tepat dalam memberikan motivasi kepada guru untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Motivasi dapat ditemukan dengan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, pengharapan secara efektif, dan penyediaan pengembangan pusat sumber belajar. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.